misa di mana kesempatan yang sangat khusus uskup merayakan misa konselebrasi dengan para imamnya di keuskupannya untuk mengungkapkan kesatuan imamat. Ya, kesatuan imamat adalah jadi para imam itu mengambil bagian di dalam imamat uskup, jadi menjadi katakanlah pembantu atau rekan kerja uskup, dan itu diungkapkan di dalam misa krisma itu yang kita sebut misa krismatis. Karena itu di Keuskupan Manado itu kita biasa buat itu tentu misa krismatis itu mungkin kurang populer kepada umat. Bagi umat lebih populer di kalangan imam dan para uskup. Jadi itu sebenarnya sejarahnya begini. Kenapa muncul ini misa krismatis ini? Karena ini berkaitan dengan salah satu tema penting dari perayaan Kamis Putih. Kamis Putih itu memiliki 3 tema, atau katakanlah 3 inti permenungan. Yang pertama adalah penetapan Ekaristi, dan yang kedua adalah imamat, dan ketiga adalah perintah cinta kasih. Nah ini yang kedua ini imamat. Jadi tema imamat itu dia melekat dengan Kamis Putih, karena ya kita gereja meyakini bahwa pada perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus menetapkan Ekaristi, dan Ekaristi itu kan terkait dengan tugas yang melekat di dalam diri para imam. Karena itu kalau Yesus menetapkan Ekaristi, pada saat yang sama sebenarnya Yesus juga menetapkan atau mendirikan imamat, dan itu yang kita selalu peringati pada perayaan Kamis Putih itu. Nah awalnya begini sebenarnya. Jadi awalnya sebelum pembaharuan Pekan Suci 1951 atau 52, jadi misa krisma itu dia menyatu dengan perayaan Kamis Putih pada pagi hari. Paginya ya, paginya. Lalu kemudian dulunya ada pembaharuan Pekan Suci. Jadi kemudian perayaan Kamis Putih itu dikembalikan sebagai perayaan malam. Jadi dia menjadi perayaan malam. Lalu yang pagi ini dia tidak dihilangkan. Dan yang pagi itu ada misa tetap, dan itulah yang disebut dengan misa krisma. Jadi idealnya memang Kamis, karena dia menyatu dengan perayaan Kamis Putih. Jadi yang malamnya itu menjadi perayaan Kamis Putih, karena dipindahkan malam menjadi perayaan malam. Yang paginya tetap dipertahankan, tapi dirubah menjadi misa khusus imam, uskup dan para imam. Di situ ada pemberkatan minyak suci. Lalu kemudian yang berikut adalah dalam misa itu para imam merayakan ini menjadi hari imamat, dan para imam membaharui lagi janji imamat mereka ya di hadapan uskup ya. Jadi ini memang menjadi hari khusus untuk para imam. Nah, kenapa disebut misa krisma? Karena ya tadi, jadi dalam misa itu diberkati dan dikuduskan minyak suci. Jadi kan ada dalam gereja Katolik kita mengenal ada 3 minyak yang spesial ya. Yang pertama adalah sebenarnya tidak disebut minyak krisma, tetapi krisma suci. Ya, krisma suci. Lalu kemudian yang kedua adalah minyak katekumen, dan yang ketiga adalah minyak pengurapan orang sakit. Nah, tentu ada bedanya. Yang minyak krisma itu, krisma suci itu tidak sekedar diberkati, tetapi itu ditabiskan atau dikuduskan. Lalu yang 2 minyak yang lain, minyak pengurapan orang sakit dan minyak katekumen, itu diberkati. Makanya di dalam perayaan misa krisma itu ada rumusan yang berbeda. Yang satu itu pemberkatan, yang 2 ini pemberkatan, lalu yang krisma itu, minyak krisma itu memang dikuduskan atau ditabiskan. Nah itu kenapa disebut misa krisma. Tapi juga bukan sekedar misa krisma, jadi kita ulangi lagi, ini menjadi misa misa di mana kesempatan yang sangat khusus uskup merayakan misa konselebrasi dengan para imamnya di keuskupannya untuk mengungkapkan kesatuan imamat. Kesatuan imamat adalah jadi para imam itu mengambil bagian di dalam imamat uskup, jadi menjadi katakanlah pembantu atau rekan kerja uskup, dan itu diungkapkan di dalam misa krisma itu yang kita sebut misa krismatis. Karena itu di Keuskupan Manado itu kita biasa buat, ini memang hari yang, tapi catatannya
sekarang tidak harus lagi hari Kamis. Jadi karena kebutuhan pastoral sehingga tidak harus hari Kamis. Memang kita tahu idealnya adalah hari Kamis. Hanya karena kebutuhan pastoral tidak memungkinkan lagi hari Kamis. Karena misalnya ada pastor-pastor yang jauh dari Manado. Nah, kalau nanti hari Kamis pagi ini Sunat Obakuriki nanti sampai di Sulawesi Tengah pastor Jumat Agung. Itulah ya. Nah karena itu dikatakan bisa ditentukan hari-hari lain sesuai dengan situasi setempat. Malah waktu zaman COVID itu malah ada keuskupan, kita di Keuskupan Manado tidak buat waktu itu. Malah ada keuskupan tertentu yang dibuat di hari lain yang sudah sangat jauh dengan Kamis Putih. Minggu lalu kita di Banjarmasin, mereka malah sudah buat minggu lalu misa Krismah. Jadi sudah cukup jauh karena alasan pastoral juga kan. Karena pastor-pastor di sana itu jaraknya jauh. Untuk kita di Keuskupan Manado ya ada juga yang jauh. Makanya kita tidak tahu tahun ini tanggal berapa atau hari apa kita buat. Biasa idealnya hari Selasa atau Selasa atau Rabu biasa. Rabu. Itu menjadi kesempatan. Nah, sekarang kita menyadari bahwa ini bukan hanya soal imam dan uskupnya. Ya. Memang awal-awalnya di Keuskupan Manado kita buat di seminaris, sehingga memang itu hanya imam dengan para uskup dan para seminaris. Tapi sekarang sebenarnya kita menyadari bahwa ini sebenarnya juga misa untuk kita semua, untuk umat, ya, untuk umat. Jadi uskup dan imam itu ada untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri kan, tapi imamat kita itu ada untuk umat. Sehingga sangat baik kalau di dalam misa Krisma itu umat itu juga dilibatkan, dihadirkan. Mungkin juga supaya umat lihat lagi bahwa para imam membaharui lagi janji imamat mereka. Dan janji itu bukan hanya sekedar saya dengan uskup, tetapi kan ada wakil umat dulu. Wakil umat juga, dulu kan ada wakil umat ya. Nah, jadi supaya umat juga mendengarkan janji pembaharuan kesetiaan para imam. Jadi mungkin bagus juga kalau di Keuskupan Manado kita menggerakkan lagi dalam misa Krisma itu umat untuk hadir untuk memperingati imamat umum mereka ya. Jadi karena kita itu ini juga kan yang 3 minyak ini kan, minyak itu diberkati untuk apa? Itu juga diberkati untuk umat ya, untuk umat, untuk membaptis, untuk orang sakit, untuk pengurapan itu ya. Betul. Nah, itu kira-kira sedikit penjelasan tentang misa Krisma. Sengaja kita tanya itu karena kita kadang melompat ya dalam kebiasaan umat besar. Karena itu memang eksklusif kadang itu untuk imam-imam dan para uskup. Jadi kadang juga orang kaget apa ini lonceng katedral babunyi jam 6, ada misa apa ini gitu. Pasar orang lewat kan begitu. Padahal orang cuma tahu Minggu Palma, habis itu Kamis Putih, Jumat Agung itu. Nah, itu yang memang mesti sekali lagi diangkat. Memang selalu dikatakan itu misa uskup dengan para imam. Jadi semacam ulang tahun imamat. Jadi bertahun-tahun kita eksklusif itu. Tapi kalau kita baca teks-teks liturginya atau bacaan-bacaannya, itu bukan cuma soal tentang kita imam, tetapi juga ini berkaitan dengan umat sehingga juga sangat baik pada saat dimana untuk kita imam menjadi peringatan akan tahbisan kita juga mengundang umat bahwa ini adalah perayaan imam bersama uskup, imam dan seluruh umatnya. Karena imamat kita untuk apa? Imamat kita untuk umat. Kalau tidak ada umat maka sia-sia imamat kita. Itu ya. Mungkin bagus juga kita umat. Misalnya kalau ada undangan dari keuskupan, pasti biasanya keuskupan mengundang umat. Mari kita datang. Ada di dalam surat biasanya surat edaran. Biasa, umat juga Jadi kita sangka tidak ada larangan ya untuk mengikuti liturgi dalam gereja. Sangat bagus ya, sangat bagus. Silahkan supaya juga umat tahu ini minyak editor aja pakai dari mana. Gitu. Itu kapan itu diberkati ya. Ada rumusan khusus juga kan Pastor. Ada yang bagian tengah, ada yang bagian penutup, ada yang bagian di Syukur Agung. Dan kita belum hafal semua itu. Baik, Pastor.